punya dividen dari investasi saham. Selamat, sudah punya dividen. Eits, jangan senang dulu. Kenapa? Karena dividen ini bisa kena pajak plus 10% atau mau pilih bebas pajak. Nah, tapi kalau mau bebas pajak harus ada hal yang dilakukan, yaitu harus melaporkan investasi yang dilakukan atas dividen ini. Belum tahu caranya? Yuk kita simak sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjay dari Champion Web Planner. Pada kali ini kita akan membahas mengenai laporan investasi dividen dari saham. Oke? Nah, seperti kita ketahui, salah satu bentuk investasi yaitu saham. Beberapa perusahaan akan membagikan dividen setiap periode waktu. Nah, dahulu sebelum tahun 2021, semua dividen yang diterima oleh para planners akan kena pajak penghasilan sebesar 10% dan pajaknya sudah final. Oke, berarti tidak masuk perhitungan pajak penghasilan yang lainnya. Oke, 10% kelihatannya sedikit ya, tapi kalau misalnya total dividen yang diterima, bayangkan, andaikan diterima dalam bentuk jumlahnya 1 miliar, berapa pajak yang harus dibayarkan? Tentunya 100 juta. Wow, gede kan? Ya, lumayan 100 juta. Mau bayar ke pajak atau mau dipakai sendiri? Nah, gitu. Ya, tentunya kita ingin itu kalau bisa kita balik ke kita sendiri dong. Nah, oleh karena itu, mulai tahun 2021 dengan aturan pajak yang baru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Pajak, maka dividen atas saham bisa bebas pajak. Akan tetapi harus ada yang dilakukan. Nah, jadi ingat, kalau misal tidak melakukan hal ini, maka tidak bisa bebas pajak. Nah, apa saja sih syaratnya supaya dividen bebas pajak atau pajaknya 0%? Pertama, dividen ini itu harus diinvestasikan kembali atau disebutnya reinvestasi. Oke, tidak boleh dikonsumsi. Kedua, investasi ini dalam bentuk apapun instrumen keuangan, tapi hanya boleh di Indonesia. Oke. Nah, yang ketiga adalah harus direinvestasikan dalam jangka waktu minimal 3 tahun. Oke, tidak boleh kurang. Mau lebih silakan. Nah, setelah 3 tahun silakan dividennya mau dipakai buat konsumsi, mau beli sesuatu, barang ataupun apa silakan. Oke? Nah, itu ada aturannya. Nah, oh ya, satu lagi, keempat mungkin ya, periode pelaporan. Ya, pelaporannya harus dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah tahun buku pajak. Contoh, dividen dari saham yang diterima sepanjang tahun 2023 tentunya harus lapor paling lambat tanggal 31 Maret di 2024. Oke, lapor dan reinvestasinya. Nah, sekarang yuk kita simak bagaimana sih caranya melaporkan investasi ini ya dari dividen saham. Oke, kita lihat ada 3 langkah utama. Oke, langkah pertama adalah apa? Persiapan. Tentu persiapan ini yang paling penting. Kenapa? Karena kalau misalnya ini belum lengkap, disarankan jangan lanjut ke tahap berikutnya karena akan percuma. Nanti akan mulai dari awal lagi biasanya. Oke, persiapan adalah pertama, kumpulkan dan data semua dividen atas saham yang selama ini diperoleh sepanjang 1 tahun. Ya, contoh berarti sepanjang tahun 2023, dividen apa saja yang diterima. Apa aja yang kita perlu catat? Pertama, tentunya dividen dari mana? Yang dari kode saham atau perusahaannya apa? Ya. Yang kedua adalah kapan tanggal dividen ini diterima di tabungan atau rekeningnya. Ya. Yang ketiga adalah berapa nilai dividen yang didapatkan. Nah, nilai dividen ini tentunya adalah masih nilai kotor. Kenapa? Karena tidak lagi dipotong pajak dari sekuritas. Jadi masih belum potong pajak. Oke. Nah, setelah ini nanti siapkan juga
ibaratnya siapkan satu kolom mungkin dari 2003 ini, itu mungkin apa ya, asal sekuritasnya ya. Jadi ada asal sekuritas ini dari mana aja sih dividen ini. Karena apa? Karena mungkin para traders membeli satu saham tapi dari beberapa sekuritas yang berbeda. Nah, supaya memudahkan kita mendata atau apabila ada apa ya, investigasi dari pajak, para traders bisa menyebutkan dengan jelas karena punya datanya. Ini dari sekuritas A, B, C dan seterusnya. Nah, dari data ini ada satu lagi bagian yang disiapkan, yaitu apa? Dari dividen ini mau diinvestasikan kemana, nilainya berapa, disiapkan juga. Ya, jadi misalnya berarti bentuk investasinya apa, nilainya berapa. Nah, karena bentuk investasi ini bisa boleh lebih dari satu. Ya, mau ke satu macam boleh, mau ke lebih boleh. Kalau bisa gini, oh saya mau dalam bentuk investasi saham, oke. Nah, kalau gitu berarti investasi sahamnya mungkin disampaikan juga, mungkin kode sahamnya apa, ya. Oke, nah ini tahap pertama, tahap persiapan. Kalau udah siap, yuk kita lanjut ke tahap kedua. Ya, tahap kedua adalah tahap untuk mengaktifasi fitur untuk pelaporan investasi. Nah, bagi para traders yang baru pertama kali mau melaporkan berarti dividen di tahun 2003, maka langkah kedua ini wajib dilakukan. Akan tapi bagi para traders yang sudah pernah yang melaporkan tahun-tahun sebelumnya, maka langkah kedua ini tidak perlu lagi. Oke, yuk langkah kedua adalah aktivasi fitur layanan. Yuk kita simak cara mudahnya. Langkah yang awal yang perlu dilakukan adalah pertama ke website pajak, yaitu djponline.pajak.go.id. Login. Nah, kemudian masukkan NIK atau NPWP. NIK bagi yang sudah melakukan pemadanan IKTP dengan NPWP-nya. Nah, masukkan passwordnya dan masukkan kode keamanan. Oke, sudah login, masuk. Nah, sudah masuk. Nah, ini adalah tampilan kalau misalnya masuk dari HP ya. Kalau misalnya mau ibaratnya dalam bentuk laptop atau tablet, silakan. Nanti akan lebih memanjang ke samping ya. Kalau ini kan ke bawah. Nah, ini pada saat menu awal akan muncul dalam bentuk fitur yang informasi ya. Nah, selanjutnya kita harus ke menu fitur profil. Ya, caranya kalau di laptop tinggal cari aja di sebelah informasi ada profil. Nah, kalau di HP berarti diklik yang kanan atas ada 3 garis, diklik nanti ada pilihannya, ada informasi, ada profil. Nah, klik profil. Diklik profil, maka muncul tampilan ini. Nah, selanjutnya cari ada tulisan aktivasi fitur. Ya, di sebelah kiri kalau misalnya di laptop ya. Kalau misalnya ini bagian atasnya ada aktivasi fitur. Diklik aktivasi fitur. Nah, setelah diklik aktivasi fitur akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Ya. Nah, carilah pilihan yang paling bawah, 3 terbawah. Ada tulisannya e-reporting investasi. Nah, di checklist di sampingnya, samping kirinya. Oke, sudah checklist. Nah, sudah checklist maka langsung diklik yang bawahnya ada ubah fitur layanan. Nah, dengan diklik ini, maka fitur itu yang tadinya belum ada di profil kita, maka akan muncul di profil kita. Ya, jadi ada langsung muncul fitur e-reporting investasi. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya tentu fitur ini tetap akan ada terus. Ya. Oke, ini langkah kedua sudah selesai. Kemudian kita masuk langkah ketiga, yaitu langkah yang utama, yaitu tentang bagaimana pelaporannya. Oke. Nah, untuk langkah ketiga ini pastikan semua data dividen sudah lengkap. Apabila belum, jangan lapor dulu karena percuma. Biasanya dia tidak akan tersimpan dan hilang. Ya, dan kalau misalnya sudah dikirim nggak bisa direvisi biasanya. Ya, oke. Tapi kecuali kalau misalnya para traders ada info yang lain, silakan tulis di komen ya. Nah, oke. Langkah 3 yaitu tentang pelaporan, menu utamanya. Bagaimana caranya? Nah, caranya masih di website pajak ya. Dicari yang fitur layanan. Ya, dari informasi profil nanti yang ujung layanan. Diklik layanan. Kalau di laptop, kalau di HP yang pojok kanan atas lagi, kanan atas diklik cari layanan. Nah, sudah masuk ke menu layanan, maka cari tombol atau menu e-reporting investasi. Nah, tinggal digeser aja, geser ke dari kanan ke kiri ya. Kemudian diklik.
Nah, setelah diklik muncul tampilan seperti ini. Ada tulisan daftar pelaporan. Nah, menu ini adalah akan muncul sebetulnya apabila para planners telah melakukan pelaporan reinvestasi tahun-tahun sebelumnya. Maka di sini akan muncul nomor bukti pelaporan investasi di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, apabila baru pertama kali, tentu di daftar pelaporan ini tidak ada data sama sekali. Oke? Nah, sekarang yuk kita waktunya untuk lapor. Nah, dari samping tulisan daftar pelaporan ada tulisannya lapor, tombol kuning. Diklik lapor. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Ada dua bagian utama, ya, atas dan bawah. Yaitu yang atas adalah laporan dividennya, yang bagian bawah adalah laporan investasinya. Nah, tentu kita data pemasukan atau dividen dulu. Kita di lapor dividen, diklik tambah. Setelah tambah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, oke, sekarang kita mulai bagian utamanya. Oke, nanti yang pertama adalah tulisannya pelaporan keberapa. Ya, tentu bagi para planners yang baru, tentu ini pelaporan pertama, yaitu tahun pajak tahun buku dividen 2023. Ya, nah kemudian ini dari mana ini? Karena ibaratnya ini sumbernya dari mana? Tentu dari dividen dalam negeri. Karena ada pilihan lain sebenarnya dividen luar negeri dan seterusnya. Tapi yang kita bahas adalah dividen dari dalam negeri. Nah, kemudian ditanya pemberi penghasilannya atau pemberi dividennya siapa? Nah, buka database yang sudah ada. Ya, kita ya kalau mau lebih teratur ya urutkan berdasarkan tanggal aja ya. Dari tanggal awal, dari misalnya mungkin dari Januari siapa dulu masukkan. Ya, pemberi penghasilan adalah nama perusahaan pemberi dividen. Ya, mau pakai nama perusahaan yang lengkap atau kode saham juga nggak apa-apa. Silakan, terserah para planners. Masukkan nama pemberi penghasilan. Kemudian yang kedua adalah tanggal kapan dividen ini diterima. Ya, masukkan sesuai dengan database, kan ada tanggalnya. Kemudian yang di bawahnya adalah berapa sih jumlah dividen yang diterima. Masukkan sampai Rp1. Ya, pokoknya sesuai dengan yang diterima. Kemudian di bawahnya adalah silakan masukkan jumlah investasinya. Ya, jadi artinya apa? Berapa sih dari dividen ini yang mau diinvestasikan kembali? Jadi pajak nggak memaksakan harus semuanya. Boleh nggak cuma sebagian, boleh aja. Tapi ingat, kalau cuma sebagian yang tidak diinvestasikan wajib bayar pajak 10% secara mandiri. Oke? Nah, setelah sudah oke, diklik tambah. Nah, akan muncul ke menu yang sebelumnya. Ya, akan langsung muncul yang kita sudah ketik masuk sana. Nah, apabila ada yang mau diubah atau mau dihapus, bisa diklik yang tanda keranjang sampah. Ya, kita ulangin lagi kalau misalnya salah ya. Nah, masukkan semua data dividen dari Januari sampai Desember tahun pajak yang kemarin ya, tahun buku ya, misalnya 2023 misalnya. Tuliskan semuanya. Sudah oke, udah lengkap semua, maka kita langsung ke menu yang selanjutnya tentang laporan investasi. Yuk kita klik tambah. Nah, setelah tambah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tanya, ini pelaporan keberapa? Ini ada banyak pilihan ya. Pelaporan pertama tahun 2023, pelaporan kedua tahun 2022, pelaporan ketiga tahun 2021 misalnya. Nah, bagi para planners yang baru tentu ini pelaporan pertama tahun 2023. Ya, jadi dividen yang diterima itu diberikan kesempatan untuk diinvestasikan dalam instrumen apapun paling lambat 3 bulan setelah tahun dividen itu diterima. Jadi kalau tahun 2023 maka paling lambat 31 Maret itu diinvestasikan kembali, terserah dalam bentuk apapun. Oke, termasuk pelaporannya ya, ingat ya. Nah, sekarang oke, kita lanjut. Pelaporan pertama. Nah, kemudian ditanya berapa tanggal investasinya ke tanggal berapa. Jadi dari total dividen yang diterima, total dari semua dividen itu berapa banyak yang mau diinvestasikan, tanggal berapa. Nah, tanggal berapa, kemudian bentuknya apa. Bisa dipilih, ada banyak pilihan. Ya, intinya misalnya instrumen keuangan bisa macam-macam ya, misalnya dalam bentuk tabungan, deposito, dalam bentuk obligasi, sukuk, terus dalam bentuk reksadana, dalam bentuk saham itu sendiri lagi dan seterusnya. Bisa juga infrastruktur, permodalan dan lain-lain. Silakan pilih yang sesuai. Ya, kemudian dimasukkan berapa nilai investasinya. Oke. Nah,
Di sini memang tidak ada pilihan, misalnya, oh saya mau sahamnya apa segala macam, enggak, di total aja. Kalau misalnya dalam saham berapa total value saham yang berapa modal beli sahamnya. Oke, sudah semua, diklik tambah. Nah, kalau misalnya ada dalam bentuk investasi yang lainnya, silakan masukkan lagi dalam bentuk kelompok investasi lainnya. Sampai apa? Sampai semua total nilai investasi yang dimasukkan itu sesuai dengan total dividen yang sudah disampaikan. Oke, kalau misalnya sudah, maka teman-teman bisa nanti klik yang selanjutnya. Nah, tapi bagi para planners yang tahun lalu sudah memulai pelaporan atas dividen tahun 2022, maka yang perlu diingat di tahap ini adalah, ya masih di laporan investasi ya, di pelaporannya keberapa. Nah, laporkan juga yang waktu tahun lalu itu dividennya diinvestasikan dalam bentuk apa di tahun 2023. Mungkin ada perubahan, mungkin tetap. Ya kalau tetap ya nggak apa-apa, berarti ulangin lagi input sesuai dengan data yang waktu tahun lalu. Ya, jadi tapi dipilih pelaporan kedua. Ya, dividen tahun 2022. Nah, apabila diubah boleh nggak? Ya, boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting nilainya harusnya tidak berkurang. Ya, kenapa? Karena supaya nggak kena pajak, kan nggak boleh berkurang sedikit pun. Ya, kalau berkurang berarti dianggapnya sebagian udah diambil terus dipakai. Nah, kalau kayak gitu tentu harus bayar pajak atas yang dipakai ini. Pajak atas dividen 10%. Oke, kalau misalnya udah lengkap semua, nanti kan di menu utama ini yang daftar laporan ini, nanti diklik submit. Setelah klik submit, maka para planners akan otomatis mendapatkan surat bukti laporan investasi dalam bentuk filenya PDF. Silakan file ini disimpan, kemudian kalau bisa sih juga disertakan dalam laporan SPT tahunannya. Oke, bahwa ini yang bukti bahwa saya sudah melaporkan investasi atas dividen yang saya terima selama tahun kemarin. Oke, mudah kan? Ya, silakan lakukan setiap tahun. Setiap tahun, ingat ya, setiap kali kita dapat dividen setiap tahun. Dan jangan lupa mungkin sudah mulai merapikan catatan atas dividen-dividen yang selama ini diterima. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang teman-teman tahu dia punya investasi saham tapi mungkin selama ini lupa atau tidak melaporkan. Jangan lupa karena dia harus bayar pajak 10% apabila tidak melaporkan investasinya atau reinvestasi. Ya, oke, simak untuk video-video selanjutnya tentang keuangan di channel kami, Champion by Planner. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.